Selamat pagi anak-anak. Pasti kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, ya ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Untuk itu, biarlah kita terus menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan sebuah pujian Bapakku yang baik, karena Dia adalah Bapa yang baik buat kita. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya
bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak Dian Emas. Pada pagi hari ini kami akan beribadah meskipun melalui online Tuhan. Biarlah hati kami boleh lebih sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa berkenan lewat setiap ibadah yang kami lakukan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang akan beribadah, berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, tadi pujian kita yang pertama mengatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, ya. Nah kasihnya itu tidak pernah berkesudahan bagi kita, dan kita tidak pernah bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selain kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Mari kita besarkan namanya dengan pujian yang akan kita nyanyikan. Besarkan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk lebih dulu kita menaikkan sebuah pujian firman-Mu berita bagi kami Tuhan. Semua nyanyi ya.
Baiklah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kebaktian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak ajak kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita melipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya melalui kebaktian lewat YouTube ini kami tetap mendapatkan berkat firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang kami dengar, dan tolong kami untuk dapat melakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan Paskah, karena sebentar lagi kita akan menyambut dan merayakan hari Paskah. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin kalian semua melihat sebuah video yang sudah Bapak siapkan. Biarlah melalui video ini anak-anak bisa lebih mengerti tentang cerita yang akan Bapak sampaikan. Ya, silahkan anak-anak menyaksikan video tersebut. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Nah, anak-anak, demikianlah video singkat yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebelum peristiwa penyaliban. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, sebetulnya pelayanan Tuhan Yesus sudah berlangsung di kota-kota lain, ya. Tetapi di dalam video tadi dikisahkan bahwa Tuhan Yesus akhirnya masuk ke kota Yerusalem. Dan seperti anak-anak lihat di dalam video tadi, rakyat menyambut Yesus sangat meriah dan luar biasa. Nah, dari kisah masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem tersebut, ada beberapa hal yang ingin Bapak ceritakan ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak akan share screen ya. Nah, coba perhatikan anak-anak. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang-orang semua menyambut dengan sangat bersukacita. Ya, mereka bahkan sampai mengalambai-lambaikan tangkai daun palem waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda.
Nah, orang-orang semua bersorak-sorak, Hosana, Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka semua sangat semangat sekali untuk menyambut Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik. Ya, coba perhatikan baik-baik. Karena pada akhirnya ternyata kalau Tuhan Yesus itu begitu disukai oleh orang banyak, kenapa bisa sampai disalib ya? Nah, anak-anak, Bapak ingin menceritakan sedikit ya, bahwa Yesus waktu lahir di Bethlehem, kemudian dia dibesarkan di kota Nazaret, dia tinggal bersama Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya itu, selama sampai Yesus berusia 30 tahun. Dan selama itu pula dia dikenal sebagai anak Yusuf dan Maria. Yusuf pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Dalam Matius 13 ayat 55, semua orang di Nazaret itu mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Ya. Bahkan setelah Yesus memulai pelayanannya, kemudian ya di usia 30, orang-orang yang menyaksikan mujizat, perkataan-perkataan Yesus dan pengajaran-pengajaran Yesus itu heran sekali. Apa yang mereka heran, yaitu adalah kok bisa anak tukang kayu ini begini hebat, begitu hebat menyampaikan firman Tuhan, menyembuhkan orang-orang, mengadakan mujizat-mujizat, ya, tetapi mereka mengenal Yesus tetap sebagai anak seorang tukang kayu. Sehingga kalau kita baca di Alkitab, di Nazaret orang-orang tidak ada yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya, kebanyakan justru orang-orang asing yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya, ini adalah orang-orang diantar oleh sebagian orang-orang yang pernah menyaksikan Yesus melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara yang hebat, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 21 ayat 11, Yesus di kota Yerusalem dikenal sebagai seorang nabi yang datang dari Nazaret. Ya, kenapa mereka percaya Yesus sebagai seorang nabi? Karena orang-orang Yahudi pada zaman dahulu percaya bahwa seorang nabi adalah seorang yang mampu melakukan mujizat. Yang mereka yakin mujizat tersebut berasal dari kuasa Tuhan. Ya, pada waktu Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang, semua orang bersorak-sorak. Karena mereka sekarang percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Benarkah Yesus seorang nabi? Benar. Yesus memang seorang nabi. Tetapi ceritanya tidak berhenti di situ saja. Ya. Di dalam bagian Injil yang lain, Markus 11, Lukas 19, dan Yohanes 12, mereka menyambut Yesus waktu masuk kota Yerusalem. Karena mereka punya satu keyakinan dan harapan. Apa itu? Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai seorang raja. Nah, Anda perlu ketahui, pada zaman itu, Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi, yang membuat mereka itu menjadi bangsa yang terjajah. Sebagai bangsa yang terjajah, mereka merindukan pada suatu saat ada orang yang bisa memerdekakan mereka dari penjajahan dan perbudakan bangsa Romawi. Waktu mereka mengingat mujizat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi begitu banyak sehingga semua orang yang ada pada saat itu bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisa sampai 12 bakul, mereka yakin sekali kalau mereka bisa menjadikan Yesus sebagai raja, betapa enaknya. Karena raja ini bisa mengadakan mujizat bagi mereka setiap hari. Bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sebuah negara yang bisa memiliki makanan tidak terbatas. Orang-orang sakit tinggal dibawa kepada Tuhan Yesus kemudian disembuhkan.
Bukankah itu suatu hal yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Nah, anak-anak, tetapi apa yang terjadi? Ya, setelah Yesus dipuji-puji pada waktu masuk kota Yerusalem, ya, kemudian Yesus ternyata akhirnya harus disalib. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena pada waktu itu Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda daripada apa yang diharapkan oleh orang Israel. Ternyata Yesus tidak mau menjadi raja, tidak mau dipilih menjadi raja. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau? Bukankah dia seorang nabi yang hebat? Ya, karena mereka tidak tahu bahwa Yesus bukan cuma seorang nabi, bukan cuma seorang yang pantas menjadi raja, tetapi dia adalah Kristus. Dia artinya adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dan kalau dia Tuhan, dia tahu apa maksud sesungguhnya daripada orang-orang tersebut. Tuhan tidak mau orang-orang tersebut hanya memanfaatkan Yesus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus bukanlah juru selamat yang akan menuruti setiap kehendak manusia. Tuhan Yesus bukan datang ke dunia ini menebus dosa kita untuk menyenangkan manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu yang kadang-kadang sulit sekali bagi kita untuk bisa mengerti, bukan? Bukankah terlalu sering kita berdoa supaya kita diberi kemudahan, kita berdoa supaya kita dapat mengerjakan ulangan dengan baik, kita berdoa supaya anggota keluarga kita atau kita sendiri yang sakit segera sembuh dari penyakit kita. Itu tidak sepenuhnya salah memang. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal itu. Tetapi kalau hanya itu yang Tuhan Yesus lakukan, berarti dia hanya seorang nabi. Tetapi dalam kenyataannya Yesus itu bukan nabi. Bukan saja seorang nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dan dia bukan hanya Raja Israel, tetapi dia adalah Raja di atas segala raja. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak senang kalau hanya sekedar dianggap sebagai seorang nabi atau sebagai seorang raja saja? Hingga akhirnya dia rela untuk disalib. Mati disalib dengan cara yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Berlainan dari harapan para orang-orang Israel yang waktu itu menyambut dia. Yesus mengecewakan mereka karena Yesus akhirnya bukan menjadi raja, tetapi disalib. Dan mereka yang tadinya berteriak, Hosana, Hosana. Sekarang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sungguh menyedihkan, bukan? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Satu hal yang penting, Tuhan tidak mau kita menganggap dia seperti apa yang kita mau. Bukan kita yang harus mengatur Tuhan. Tuhan yang harusnya mengatur kita. Coba, Bapak ingin sharekan satu ayat lagi di sini. Setelah Tuhan Yesus disambut di Yerusalem dengan sangat luar biasa. Di dalam ayat 37, dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kenapa Tuhan Yesus menyesali kota Yerusalem? Dan mengatakan bahwa mereka
tidak mau pada waktu Tuhan mau mengumpulkan mereka. Karena ternyata mereka pada akhirnya memilih untuk menyalibkan Yesus. Walaupun sebelumnya mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja. Tetapi pada saat mereka sadar, Tuhan Yesus tidak akan memenuhi harapan mereka. Mereka kecewa. Hingga mereka akhirnya bukan lagi mengasihi Yesus, tetapi membenci Yesus. Dan hal ini, anak-anak, terjadi sampai sekarang. Mengapa nabi-nabi itu dibunuh? Nabi-nabi yang mengadakan mujizat dibunuh dengan dilempari batu sejak zaman dahulu. Karena pada waktu nabi-nabi itu mengatakan, Tuhan ingin kalian bertobat, Tuhan ingin kalian berhenti berbuat dosa, jangan lagi mencuri, jangan lagi membunuh. Maka nabi-nabi itu menjadi dibenci orang. Karena ternyata orang tidak suka ditegur dosanya. Orang tidak suka kalau dia harus bertobat. Orang tidak suka kalau dia harus mengubah cara hidup. Padahal itulah yang Tuhan akan lakukan. Jadi, sebentar lagi kita menghadapi Paskah. Paskah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Paskah memperingati tujuan Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, melalui cerita ini, Bapak ingatkan, Yesus datang bukan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Yesus lebih daripada seorang nabi. Ya, Yesus akan bertahta sebagai raja yang akan menentukan dan mengatur semuanya. Maukah engkau menerima Yesus bukan karena Yesus menjawab doamu, bukan karena Yesus menolong engkau, bukan karena Yesus menyembuhkan penyakitmu, tetapi karena Dia Tuhan yang harus kita sembah, di mana kita harus taat, walaupun keadaan yang tidak mengenakan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya, apakah kemudian kita akan membenci Tuhan kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi susah, membuat kita harus pergi ke tempat-tempat yang kita tidak mau, harus bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita tidak suka, harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Apakah dia tetap menjadi raja dan Tuhan? Mari kita renungkan hal ini, menyambut Paskah pada tahun ini, biarlah anak-anak lebih merenungkan lagi. Mengapa engkau mau percaya kepada Yesus? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu menuliskan banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kami. Bahkan firman-Mu berkata-kata dengan jelas kepada kami bahwa Engkau datang ke dunia bukan untuk melakukan apa yang kami kehendaki, tetapi Engkau datang ke dalam dunia untuk melakukan rencana Tuhan, untuk menebus dan memiliki hidup orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan Engkau akan menjadi Raja dan Tuhan atas orang-orang yang mau taat kepada apa yang Kau inginkan. Tolonglah kami Tuhan, sebentar lagi kami akan menghadapi Paskah. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dengan satu tujuan, karena ingin menyerahkan hidup kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ampuni kami kalau di dalam doa-doa kami seringkali kami menilai Engkau berdasarkan jawaban yang Kau berikan. Sesungguhnya Engkau Maha Baik. Tidak ada satupun jawaban doamu, jawaban doa yang Kau berikan itu tidak baik. Tapi kami seringkali menganggapnya tidak baik, karena kami mengukurnya dengan keinginan kami. Ampunilah kami, tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.